Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh besar dalam peradaban Islam, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah sekaligus pahlawan dalam Perang Salib. Mari kita simak bersama perjalanan hidup dan perjuangannya. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi di Benteng Tikrit, sebuah kota kuno di wilayah yang kini dikenal sebagai Irak. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Sa'adi, dan ia berasal dari keluarga Kurdi yang terhormat dan religius. Keluarganya termasuk bagian dari suku Rawadiyah, yang merupakan salah satu cabang dari bangsa Kurdi. Suku ini bermigrasi dari wilayah Azerbaijan dekat kota Tibris di Armenia dan dikenal memiliki tradisi keilmuan, loyalitas, dan militarisasi yang tinggi. Ayahnya Najmuddin Ayyub adalah seorang pejabat militer yang berpengaruh dan setia melayani dinasti Seljuk. Dinasti besar yang kala itu menguasai sebagian besar wilayah kekuasaan Islam. Bersama saudaranya As-Sa'aduddin Syirkuh, Najmuddin kemudian pindah ke kota Mosul, lalu ke Damaskus, membawa serta keluarganya termasuk sang putra kecil Yusuf yang dikenal sebagai Salahuddin. Meski lahir dari keluarga berpengaruh, Salahuddin tidak tumbuh dalam kemewahan. Ia menjalani masa kecil dengan kesederhanaan, dididik dengan nilai keimanan, ilmu pengetahuan, kedisiplinan, dan keberanian. Dalam lingkungan keluarganya, Salahuddin kecil dikenal sebagai pribadi yang tenang, rendah hati, namun cerdas dan kritis. Ia memiliki minat besar dalam bidang agama Islam, fikih, sejarah, serta strategi militer. Pendidikan formalnya diperoleh dari para ulama besar di Damaskus, di mana ia mulai memperdalam ilmu agama sambil mengamati dinamika politik dan militer dunia Islam saat itu. Pada masa itu, dunia Islam tengah mengalami keterpecahan dan kelemahan. Dinasti Abbasiyah yang menjadi simbol kekhalifahan Islam telah kehilangan pengaruh politiknya. Sementara itu, wilayah Syam dan Mesir terbagi-bagi antara kekuatan lokal seperti dinasti Fatimiyah dan berbagai kelompok lainnya. Di tengah kondisi itu pula, Yerusalem sebagai kota suci umat Islam telah jatuh ke tangan tentara salib sejak tahun 1099 Masehi. Dalam situasi seperti inilah, jiwa kepemimpinan Salahuddin mulai ditempa. Ia bukan sekedar anak bangsawan atau calon panglima biasa, tapi sejak muda ia telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi tokoh besar yang kelak mengubah arah sejarah dunia Islam. Setelah melewati masa pendidikan dan pengabdian, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya menembaki jalan kepemimpinan yang lebih luas. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang negarawan yang cerdas. Dari kepemimpinan inilah lahirlah sebuah kekuatan baru dalam sejarah Islam, yaitu dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah resmi berdiri pada tahun 1171 Masehi ketika Salahuddin menghapus kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Ia kemudian mengembalikan wilayah Mesir ke dalam Khalifah Sunni Abbasiyah dan secara de facto memimpin sebagai sultan. Nama Ayyubiyah diambil dari nama ayahnya, yaitu Najmuddin Ayyub, sebagai penghormatan terhadap garis kekeluarganya yang terhormat.
Dinasti ini tidak hanya menguasai Mesir, tetapi juga meluaskan kekuasaannya ke Suriah, Yaman, Hijaz, Palestina, dan sebagian Irak. Dalam waktu singkat, Ayyubiyah menjadi salah satu kekuatan utama di dunia Islam, menggantikan peran kekuatan lokal yang sebelumnya terpecah. Pemerintahan Salahuddin dikenal sebagai reformasi keuangan, pembangunan pendidikan dan keagamaan, serta usahanya menyatukan umat Islam di bawah satu panji. Dia membangun madrasah, masjid, dan rumah sakit, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pertanian dan perdagangan. Dinasti Ayyubiyah bukan hanya tentang wilayah, tetapi tentang pembangunan kembali kekuatan Islam secara menyeluruh, dari akidah, ilmu pengetahuan, hingga kekuatan militer. Perang Salib adalah konflik besar antara dunia Islam dan Kristen Eropa yang berlangsung selama hampir 2 abad. Dimulai pada tahun 1096 Masehi, perang ini dipicu oleh seruan Paus Urbanus II yang mengajak bangsa Eropa merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Dan mereka menyebutnya sebagai Perang Suci. Pada tahun 1099 Masehi, tentara salib berhasil merebut Yerusalem dan membantai ribuan umat Islam. Kota suci itu pun jatuh ke tangan mereka selama hampir 88 tahun. Di tengah kegelapan itu, muncullah sosok pemimpin Islam yang adil dan bijaksana, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia menyadari bahwa kemenangan tidak akan dapat datang tanpa persatuan. Maka ia menyatukan negeri-negeri Islam yang tercerai, memperkuat pasukan dan mempersiapkan strategi perang. Puncaknya terjadi pada tahun 1187 Masehi. Dalam pertempuran Hattin, Salahuddin memimpin pasukan Islam, menghancurkan kekuatan utama tentara salib, membuka jalan menuju penaklukan Yerusalem. Namun, kemenangan Salahuddin bukan hanya karena senjata. Ia melakukan Yerusalem tanpa pembantaian. Umat Kristen diberikan perlindungan, rumah ibadah tidak dirusak, dan banyak tawanan dibebaskan. Sikapnya yang penuh toleransi dan kemanusiaan membuatnya dihormati, bahkan oleh lawan-lawannya di Eropa. Ia dianggap sebagai kesatria sejati, gagah di medan perang, mulia dan kemenangan. Sultan Salahuddin pun wafat pada 4 Maret 1193 Masehi di Damaskus. Ia tidak meninggalkan kekayaan, hanya warisan perjuangan, persatuan umat, dan nama besar yang kekal dalam sejarah.